Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mantap sudah cair bantuan uang sebesar Rp450.000 hingga Rp1.000.000 kepada para penerima yang masuk ke dalam surat keputusan ini. Perlu dicatat ya, yang masuk ke dalam surat keputusan ini. Apakah sudah bisa dicek bantuan ini cair atau tidak? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mantap sudah cair bantuan uang sebesar Rp450.000 hingga Rp1.000.000 kepada para penerima yang masuk ke dalam surat keputusan ini. Perlu dicatat ya, bagi penerima yang masuk ke dalam surat keputusan ini. Artinya tidak semua ini menerima ya. Jadi khusus yang masuk ke dalam surat keputusan ini. Dan apakah sudah bisa dicek bantuan ini cair atau tidak? Untuk mengetahui jawabannya simak video ini hingga akhir. Nah sahabat itu, di beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 24 Oktober tahun 2022, telah turun surat dengan nomor 18.LP.01.00/2022. Nah, surat ini perihalnya terkait dengan pemberitahuan penyaluran dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2022. Nah, surat ini datang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau istilahnya Puslapdik ya sahabat itu. Nah, surat ini ditujukan yang pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang kedua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Kota di seluruh Indonesia ya sahabat itu. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemendikbudristek telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2022 bagi peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD, kemudian sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar surat keputusan atau SK pemberian PIP. Jadi yang dimaksud surat keputusan ini adalah surat keputusan pemberian PIP ya. Sebagaimana terlampir merupakan hasil pemadanan antara peserta didik pada data pokok pendidikan atau Dapodik dengan usulan Dinas Pendidikan dan usulan pemangku lainnya yang telah memiliki rekening simpel aktif sebagai penerima PIP tahun anggaran 2022 menggunakan data cut-off Dapodik tanggal 30 September tahun 2022. Nah, jadi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP ini adalah hasil usulan dari Dinas Pendidikan dan usulan pemangku lainnya yang berasal dari data Dapodik cut-off tanggal 30 September tahun 2022 yang lalu ya. Kemudian surat keputusan pemberian PIP tahun 2022 dan data peserta didik penerima PIP tersebut
dapat diunduh melalui laman web aplikasi SIP Pintar. Nah, yang bisa mengunduh ini adalah Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah masing-masing. Kemudian, besaran dana bansos PIP yang diterima peserta didik penerima PIP sesuai yang tertuang pada SK pemberian PIP. Jadi untuk jenjang pendidikan SD itu adalah Rp450.000, kemudian SMP adalah Rp750.000, sedangkan SMA, SMK adalah Rp1.000.000 ya. Jadi SK pemberian PIP ini bisa diunduh melalui aplikasi SIP Pintar oleh masing-masing dinas pendidikan dan juga pihak sekolahan. Tentu bagi yang dapat ini pasti akan diinformasikan oleh pihak sekolahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan tidak ada informasi dari pihak sekolahnya, jadi tidak perlu repot-repot mengecek ke bank penyalur terdekat tentunya ya. Karena misalkan para siswa-siswi ini masuk ke dalam SK pemberian PIP kali ini, pasti oleh pihak sekolah akan diinformasikan ya sahabat itu. Kemudian poin yang keempat, bank penyalur dana PIP tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, SMALB dan juga paket C adalah Bank BNI ya. Kemudian untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan juga paket B ini menggunakan Bank BRI. Sedangkan yang ada di wilayah Aceh ini semua jenjang pendidikan menggunakan Bank BSI ya, atau Bank Syariah Indonesia. Kemudian proses pemindah bukuan atau transfer dana bansos PIP dari rekening penyalur atas nama Puslabdik ini selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Oktober tahun 2022 yang lalu ya. Dan masing-masing para penerima ini bisa melakukan pencairan di tanggal 28 Oktober 2022 hingga selesai ya tentunya. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang memiliki anak sekolah dan yang sudah diinformasikan oleh pihak sekolahnya masing-masing menjadi penerima PIP masuk di dalam SK pemberian PIP kali ini, maka bisa meng-cross check ya, atau bisa mengecek di bank penyalur terdekat tentunya. Nah, saat ini sudah banyak para siswa-siswi yang mencairkan dana bantuan PIP ini sebesar Rp450.000 hingga Rp1.000.000 untuk jenjang pendidikan SMA dan juga SMK. Perlu dicatat, tidak semua siswa menerima ini. Jadi hanya siswa yang masuk ke dalam SK pemberian PIP yang turun di tanggal 24 Oktober kemarin dan yang sudah diinformasikan oleh pihak sekolahnya masing-masing positif masuk di dalam SK pemberian PIP ya. Jadi perlu dicatat, tidak semua menerima ya. Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun Kota agar menyampaikan informasi penyaluran dana PIP ini dan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP kepada peserta didik ataupun orang tua ataupun wali bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan di tanggal 28 Oktober kemarin. Dan tentunya hingga video ini dipublikasikan sudah banyak ya di media-media grup-grup Facebook terkait dengan bantuan PIP ini sudah banyak yang diambil. Nah, kemudian yang terakhir, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun Kota, kemudian Satuan Pendidikan diharapkan aktif memantau dan mendorong proses pencairan dana PIP agar pencairan dana tertib dan lancar di wilayah masing-masing. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah jelas ya informasi pada video kali ini terkait dengan pencairan dana bantuan PIP ini sudah dicairkan oleh pihak Puslabdik Kemendikbudristek ya, sudah masuk ke para siswa-siswi yang namanya ini masuk ke dalam SK pemberian PIP yang turun di tanggal 24 Oktober kemarin. Dan masuknya ini ke rekening simple, ada yang di rekening simple Bank BRI ataupun di Bank BNI sesuai wilayah dan juga jenjang pendidikannya. Ada juga yang menggunakan Bank BSI ya sahabat itu. Tentu bagi yang menunggu-nunggu kapan bantuan PKH BPNT ini cair, jadi harap sabar, tidak perlu anarkis ya sahabat itu. Tidak perlu anarkis, jadi cukup ditunggu saja, insya Allah bantuannya segera dicairkan. Jadi bagi sahabat YouTube semua ya siap-siap sajalah ya, kartu KKS-nya ini disiapkan. Kalau misalkan ada yang masih disimpan orang lain segera diminta ya. Kemudian misalkan ada yang lupa nomor PIN-nya,
ini diingat-ingat lagi. Misalkan ada yang lupa naruh di mana kartu KKS-nya, dicari ya, karena ketika sewaktu-waktu bantuan PKH BPNT ini sudah cair, segera diambil tentunya ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi pada video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video Diari PKH berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.